Halo Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya Toyota All New Rush 2018 ke atas. Nah, karena Toyota All New Rush 2018 ke atas ini memang platformnya berbeda dengan yang Rush sebelumnya. Dimana kalau misal Rush sebelumnya nggak seberat ini, nggak setinggi ini, velgnya juga lebih kecil. Jadi mobil ini sebenarnya menurut saya bagi sebagian orang itu bisa dimaksimal lagi secara performa, secara kenyamanan. Nah, maka dari itu saya akan memberikan tips modifikasi, tapi sebelum itu kita akan modifikasi interiornya. Sebenarnya udah jadi, cuma ya biar sekali one take lah. Jadi interior ini kita rubah jadi benar-benar elegan, karena sebenarnya Toyota Rush ini punya potensi untuk interior jadi EGSM. Nah, EGSM itu macam-macam, bisa dibikin wood panel, bisa dibikin soft touch, karena kita kan nyetir mobil ini dipakai harian. Nah, supaya mobil itu nyaman dipakai harian, pandangan kita tuh harus enak gitu ngelihat interiornya. Nah, jadi joknya kita ganti, lalu kita tambahin karpet dasar, lalu joknya kita ganti paten, dan interior full dibikin full burgundy dan jahitan stitching warna gold. Cakep banget.
Nah, jadi kalau misal kalian tuh waktu beli all new ras, kalian beli bannya dapat yang ban eco. Maksudnya eco kan macam-macam ya, ada berbagai macam brand. Nah, sebenarnya kalian bisa upgrade dengan ban yang lebih soft compound. Contohnya seperti brand Michelin atau LM705 atau Bridgestone Turanza, di mana profil 17 sendiri itu sebenarnya udah oke banget untuk performa. Jadi sebenarnya 17 itu sekarang ban-ban juga sekarang punya produk yang memang kalau dipakai itu lebih empuk. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa Toyota Rush kalian tuh lumayan agak keras, itu sebenarnya kalian bisa pertama kalian bisa ganti bannya ketika bannya habis menggunakan ban yang soft compoundnya tinggi atau tingkat komponnya itu lebih tinggi dibanding merek-merek lain. Nah, lalu juga tekanan angin juga kan bisa pakai ukuran 32, 33 sehingga kalau dipakai itu lebih empuk. Atau kalian bisa tebelin bannya. Kalau misal ban yang sekarang ini kan, kalau misal sekarang ini kan ukuran 21560, nah mungkin kalian bisa tebelin lagi kayak misal 22560 atau mungkin 21565, dimana kalau misal ban makin tebel otomatis dia keempungannya bakal makin naik. Nah, lalu untuk dari segi suspensi memang ras ini tergolong cukup keras. Jadi kalau misal kalian tuh punya tips modifikasi, kalian komen aja di bawah kira-kira ras tuh dimana sih supaya dia lebih soft lagi untuk suspensinya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan punya ras tuh body kit tuh beberapa body kit juga sangat masuk ke Toyota Rush ini. Misalnya grill Apollo atau grill Prado atau mungkin bumper-bumper tambahan, itu membuat ras ini tuh tampaknya makin garang dan cocok banget jika kalian modifikasi ras kayak ditambahin tambahan bumper besi di belakang, towing lah, bisa bilang towing di bagian depan dan bagian belakang, itu bakalan cakep banget buat sebuah Toyota Rush. Dan memang mobil ini juga secara LED-nya juga udah terang banget. Dia lampu LED-nya udah putih dan udah keren. Jadi kalau misal kalian lampu, sebenarnya menurut saya sih nggak ada komplain dan mobil ini sangat oke banget untuk penerangannya. Nah, jadi sebenarnya mobil Rush itu kebanyakan kan dipakai buat harian. Namanya mobil harian itu yang pertama kalau dipakai dia harus nyaman gitu. Nah, sebisa mungkin nyaman, yang kedua mesti hemat. Karena kalau misal mobil harian itu memang harus hemat ya. Karena kita pakai rutenya lumayan jauh. Dan biasanya Rush ini kilometernya lumayan tinggi-tinggi per tahunnya. Karena memang Rush ini biasa dipakai untuk harian. Ini kebetulan Rush yang manual. Ya, jadi kalau misal Rush dipakai harian itu memang, kalau misal manual sih mungkin udah cukup hemat. Tapi kalau misal kalian punya yang matic, saya rasa Rush ini banyak, ada beberapa orang yang mengomplainkan bahwa Rush ini tuh bukan tergolong yang hemat. Nah, kalau kalian punya Rush yang matic, itu sebenarnya mungkin Rush ini bisa di remap supaya bisa dimainin timingnya, bisa dimainin mesinnya gitu, supaya mobil ini bisa hemat. Nah, saya sih belum pernah tahu ada Rush yang misal di remap, dan yang pasti kalau di remap sih tenaganya pasti naik, tapi kehematannya mungkin kalau kalian pernah mengalami atau kalian tahu tentang Rush ini, mungkin kalian bisa komen di bawah. Nah, lalu kalau Rush sendiri setirnya itu sebenarnya kalian juga bisa upgrade. Nah, ini kebetulan kita nggak upgrade, tapi kalau misalkan upgrade itu bakalan cakep banget, karena setir Toyota Rush ini kan dia kulitnya kasar. Jadi kalau kalian pengen lebih bikin empuk dan bikin halus, kalian bisa ganti dengan apa? Itu bisa microfiber atau kulit asli. Nah, lalu
sebenarnya mobil harian itu harus nyaman, maksudnya nyaman dikendarai dan juga nyaman dilihat. Nah, kalau misal nyaman dikendarain, praktis, otomatis kalau kain asli itu kurang mendukung ya. Kain aslinya warna hitam dan kain aslinya tuh biasanya kalau misal udah kotor dia membentuk pulau-pulau dan putih-putih kayak berjamur gitu ya. Kayak warna hitam kalau lama-lama kan dia putih-putih catnya itu kan, sama interior juga sama. Jadi kalau misal supaya nggak gampang berjamur, sebenarnya kalian harus lebih sering membersihkan, atau juga kalian bisa ganti jok kulit seperti ini. Nah, kalau udah ganti jok kulit seperti ini, itu sebenarnya kalian udah tinggal pakai aja, pembersihannya juga mudah. Dan mungkin ada beberapa kalian yang nanya airbagnya gimana Om. Sebenarnya kalau untuk airbag sendiri itu ledakan airbag itu cukup keras ya. Jadi misal kayak di sini dashboard yang plastik aja biasanya tembus. Maka dari itu kalau di bagian jok ini harusnya sih dia juga tembus gitu lah. Lalu di sini juga kalian bisa tambahin kulit supaya lebih nyaman lagi. Nah, di sini juga sebenarnya kalian bisa tambahin handrem supaya lebih nyaman lagi karena ada kulit-kulitnya. Nah, supaya nyaman dilihat itu kita kan kalau nyetir ngadepnya ke depan. Nah, supaya nyaman dilihat tuh di sini kalau kalian kasih stitching warna kayak gini tuh cakep banget ya. Ini udah di red trim, dia menggunakan microfiber napa, benangnya gold. Jadi tuh kok dilihat ya ampun cakep banget gitu. Kayak di sini stitchingnya warna gold, di sini stitchingnya warna gold, itu bener cakep banget. Apalagi kayak di sini dipadu-padankan dengan ornamen karbon sedikit warna hitam, lalu di sini juga pakai warna merah, itu benar-benar interiornya mewah dan cakep sekali. Nah, lalu juga di bagian joknya, kalau misal yang original itu kan dia konturnya kurang kerasa. Nah, supaya konturnya lebih kerasa itu bisa dipasang jok paten, atau mungkin kalau kalian lebih suka yang praktis, kalian bisa pasang ke semi paten. Tapi kalau misal semi paten biasanya konturnya kurang bisa dibentuk, karena kalau misal paten kita bisa mainin busanya, kita bisa mainin konturnya, sehingga jok itu jadi lebih semi bucket. Jadi kalau misal seperti ini itu sporty elegannya dapat banget. Nah, lalu di bagian door trim juga ras ini udah kombinasi semua ya. Nah, untuk jok airbag ini memang Toyota tuh nggak biasa kalau bikin airbag nggak terlalu sensitif ya. Jadi kalau misal airbagnya nyala, waktu kita pasangin joknya lagi atau setirnya itu dia langsung mati, atau jalan beberapa meter dia bisa langsung mati untuk airbagnya. Jadi so far sih cukup aman. Dan ini bener IGSM. Saya tuh nggak tahu kenapa kalau misal kalian lebih suka wood panel itu ya bagus juga, tapi kalau interiornya ada jahitan-jahitan gini tuh menurut saya juga bagus juga. Itu menurut saya water printing atau ornamen yang ada di dashboard atau pintu itu dengan soft panel kayak gini tuh seimbang gitu. Maksudnya ada mobil-mobil mahal biasanya memang dibikin soft panel atau dibikin ornamen-ornamen seperti wood panel di bagian dashboard dan pintunya. Nah, untuk ras sendiri itu memang belum ada varian yang ada armrestnya. Jadi kalau misal kalian pengen tambahin armrest tuh bisa banget, tinggal kalian pasangin armrest Innova Ribbon tipe V. Nah, kalau misal kalian pengen pasang di AG jok itu sebenarnya cukup simpel. Jadi kalian tuh kayak tinggalin jok yang bagian gedenya aja. Kalian tinggal di AG jok sekitar seminggu, nanti kita modifikasi supaya di sini ada armrestnya seperti yang Innova itu tipe G, jadi tipe V. Itu bisa untuk ras juga, jadi tinggal kalian ini untuk menambah kenyamanan. Nah, kalau misal kalian pengen modifikasi ala PPKM itu juga bisa pasang meja makan di sini. Nah, kalau misal kalian tuh seat maker atau kalian bengkel jok atau kalian aksesoris mobil kerjaannya, itu kalau kalian meja makan otomatis kan yang jual banyak banget. Tapi kalau untuk bracket meja makan itu nggak banyak yang jual lah. Kebetulan AG jok kita menyediakan bracket meja makan dan itu presisi banget untuk meja makannya. Memang awal-awal kita produksi memang presisinya agak berkurang, tapi makin kesini kita improve sehingga presisinya itu makin presisi banget, sehingga kalau misalnya kalian pasang tuh gampang banget, tinggal kalian lasin di bagian rangkanya atau juga kalian bisa pasangin, pokoknya kelihatan original lah, dan kita bikinnya supaya kalian tuh mudah pasang juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen pasang atau kalian mau pasang ke seat maker di kota kalian selain di Semarang dan di Jakarta, itu kalian bisa order juga meja makan, bracket meja makan itu. Kalian bisa cek di Tokopedia AG Jok Semarang, kita menyediakan dan kita stoknya lumayan ya lagi. Maksudnya kita kalau misalnya ada stok, kita nggak pernah kehabisan stok, jadi kalian tinggal order aja, tinggal kita kirim.
paling 2 hari 3 hari kalian bisa pasangin ke bengkel variasi atau bengkel jok terdekat di kota kalian. Nah, untuk meja makan sendiri sebenarnya kalau misalnya kalian pasang meja makan, patokannya adalah jangan kena kantong, karena kantong ini vital banget deh. Jangan sampai pasang meja makan lalu di bawah kantong gitu. Jadi kalau mau ke kantong masa harus buka meja makan dulu kan, ya gimana ya. Harusnya sih kantong ini bisa berfungsi secara paralel dengan meja makan. Jadi mau meja makan ditutup atau dibuka, kantong tetap bisa diraih. Lalu untuk ras sendiri, untuk TV di bagian baris kedua itu bagusnya untuk ras ini sebenarnya TV-nya di bagian headrest, karena beberapa customer kita ada yang minta ditaruh di plafon, agak bingung juga naruhnya. Kalau di sini kayaknya terlalu ngedanga, kalau di sini ketutup sama double blower. Jadi kalau untuk TV plafon sebenarnya bagusnya kita nggak rekomendasi di Toyota Rush. Jadi bagusnya di TV clip on seperti itu. Jadi gitu aja ya bosku untuk konten Rush. Semoga ini konten bermanfaat. Kalau bisa nanti dari videografer sih banyak yang sinematik. Jadi karena ini modelnya IGSM banget, jadi percuma saya ngoceh-ngoceh, tapi videonya harus banyak sinematiknya karena IGSM banget, pokoknya nyenangin banget di interior Rush ini. Jadi kita nyetir pasti jadi betah berlama-lama di sebuah interior Rush ini. Thank you bos.